Saya pernah iseng melakukan sebuah eksperimen gila. Coba menelpon 50 pemilik restoran dalam satu hari kerja. Ini bukan teori dari buku ya. Ini benar-benar hasil dari sistem yang diuji langsung di lapangan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas sistem itu, langkah demi langkah, berdasarkan data nyata. Penasaran gimana angkanya? Yuk kita lihat. Oke, angka pertama yang harus kita ingat, 50. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah jumlah panggilan yang saya targetkan dan benar-benar selesaikan dalam satu hari. Anggap aja kayak 50 pintu yang saya coba ketuk. 50 kesempatan buat memulai percakapan. Terus, dari 50 panggilan itu berapa yang nyambung? 31. Artinya, tingkat jawaban teleponnya itu 62%. Jujur aja, ini angka yang tinggi banget di industri ini. Ada rahasianya sih, terutama soal kapan waktu yang pas buat nelpon. Dan itu bakal kita bahas nanti. Dan dari 31 percakapan tadi, hasilnya adalah 9 janji temu yang terkonfirmasi. Saya ulangi ya, ini bukan janji basa-basi kayak, oke nanti saya hubungi lagi. Bukan, ini tuh pertemuan beneran dengan tanggal dan waktu yang sudah terkunci di kalender. Mantep kan? Dan hasil akhirnya, 3 klien baru dalam waktu 2 minggu aja. Ini bukan hoki atau keberuntungan. Ini bukti nyata kalau kita pakai sistem yang benar, cold calling ke industri horeca yang super sibuk ini masih sangat-sangat efektif. Jadi gimana sistemnya bekerja? Nah, pertama-tama kita harus paham dulu kenapa kebanyakan orang gagal total. Jadi, disinilah letak masalah utamanya. Kebanyakan cold call itu gagal bahkan sebelum kalimat pertama selesai diucapkan. Kenapa? Karena target kita ini bukan manajer yang lagi santai duduk di depan komputer. Mereka itu pemilik restoran yang mungkin lagi sibuk di dapur, ngurusin pesanan, atau bahkan lagi melayani tamu. Waktu mereka itu emas. Coba deh, lihat data ini. Ini kenyataan pahitnya. 78% pemilik restoran bakal nutup telepon Anda dalam 10 detik pertama. Gila kan? Ini membuktikan satu hal yang super penting, dan saya mau Anda benar-benar ingat ini. Tujuan utama Anda di telepon itu bukan untuk jualan. Tujuan Anda hanya untuk dapat janji temu. Itu aja. Oke, sebelum kita bahas formula saktinya, kita harus tahu dulu apa aja sih yang salah. Ada 5 kesalahan fatal yang hampir semua sales lakukan, yang tanpa sadar malah membunuh peluang mereka sendiri. Coba deh kita lihat bareng-bareng. Jangan-jangan Anda juga pernah ngelakuin salah satunya. Kesalahan pertama, dan ini yang paling umum, langsung jualan. Halo Pak, kami dari perusahaan X mau menawarkan, klik, telepon langsung ditutup. Kedua, nggak riset sama sekali. Ini fatal. Ketiga, ngomongnya kecepatan karena grogi. Kita semua pasti pernah kan? Keempat, gampang banget nyerah setelah ditolak sekali 2 kali. Dan kelima, yang paling krusial, nggak punya tujuan yang jelas. Ingat, tujuan kita cuma satu, janji temu. Coba kita gali lebih dalam kesalahan nomor 3. Visual ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, suara yang cepat dan buru-buru. Ini kedengarannya kayak Anda lagi panik, nggak yakin, dan amatir. Di sisi lain, tempo yang lebih lambat dan terkontrol. Ini memproyeksikan kepercayaan diri dan profesionalisme. Serius deh, coba rekam suara Anda pas lagi latihan skrip. Hasilnya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, cukup bahas kesalahannya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Saya sebut ini formula PROBE. Ini adalah kerangka kerja super simple untuk 15 detik pertama percakapan. Tujuannya cuma satu, bikin mereka penasaran, bukan untuk langsung jualan. Yuk, kita bedah satu-satu. P, itu untuk personalkan. Sebut nama mereka dan nama restorannya. Ini nunjukin Anda udah ngerjain PR. R untuk relevansi. Kenapa Anda nelpon mereka? Apa yang bikin mereka spesial? O untuk one sentence value, nah ini kuncinya. Kasih satu manfaat yang spesifik banget kalau bisa pakai angka. B untuk brief, singkat padat jelas. Dan terakhir, E untuk end with ask. Akhiri dengan pertanyaan tertutup yang gampang dijawab ya atau tidak. Jadi gimana sih kedengarannya di dunia nyata? Coba dengerin ya. Halo Pak Budi, saya tahu waktu Bapak sangat berharga. Saya lihat banyak restoran lain di area Bapak berhasil mengurangi biaya bahan baku mereka sekitar 12-18%. Apakah Bapak terbuka untuk ngobrol sebentar minggu ini buat lihat caranya? Yuk kita bedah. Personal kan? Nyebut nama, relevan karena nyebut restoran di areanya, ada angkanya 12-18%, singkat, dan diakhiri pertanyaan yang gampang dijawab. Sempurna. Tentu aja ya, bahkan dengan pembukaan yang sempurna sekalipun, Anda bakal tetap kena tolak. Itu udah pasti. Tapi penolakan itu bukan akhir dari percakapan loh, justru itu adalah awal dari negosiasi. Nah, mari kita siapkan jawaban untuk 4 penolakan paling umum yang bakal Anda hadapi. Pas mereka bilang, saya nggak butuh supplier baru, jangan pernah berdebat. Respons terbaik adalah, setuju dulu, baru arahkan ulang. Contohnya, oh saya ngerti Pak, ini bukan untuk mengganti supplier utama Bapak kok.
Anggap aja sebagai backup yang mungkin bisa lebih hemat. Boleh saya pinjam waktunya 10 menit aja? Anda mengubah ancaman jadi peluang. Nah, penolakan ini udah pasti bakal keluar. Saya lagi sibuk. Dan kemungkinan besar itu beneran. Jadi hargai waktu mereka. Responnya simpel aja. Siapa? Maaf ganggu. Biasanya waktu terbaik untuk ngobrol singkat kapan ya? Besok pagi atau sore mungkin lebih cocok? Kuncinya adalah, jangan pernah tutup telepon tanpa dapat waktu alternatif yang spesifik. Ah, ini dia. Jebakan paling klasik. Kirim email aja dulu. Kalau Anda langsung iyain, ya udah, email Anda bakal hilang di telan bumi. Jadi jangan masuk ke perangkap itu. Gunakan ini sebagai kesempatan buat nanya lebih dalam. Siapa? Biar emailnya nanti relevan dan gak buang-buang waktu Bapak. Boleh tahu sedikit, Pak, apa prioritas utama Bapak untuk operasional bulan ini? Boom! Sekarang, Anda yang pegang kendali. Kalau ada yang nolak soal harga, kuncinya adalah membalikkan perspektif mereka. Lawan asumsi dengan data. Contohnya gini, saya paham banget kekhawatiran itu, Pak. Banyak klien kami juga mikir gitu awalnya, sampai mereka lihat datanya. Rata-rata, mereka malah bisa hemat 14%. Boleh saya tunjukkan hitung-hitungannya? Anda mengubah obrolan dari biaya jadi penghematan. Oke, anggaplah Anda berhasil nelpon. Jangan seneng dulu. Panggilan pertama itu cuma pembuka jalan. Kemenangan atau kekalahan yang sesungguhnya itu ditentukan di sini, di proses follow-up. Tanpa sistem, semua usaha keras Anda di awal tadi bakal sia-sia. Nah, ini contoh sistem follow-up 30 hari yang terstruktur. Hari pertama, kirim WhatsApp singkat buat bilang makasih. Hari ketiga, telepon lagi. Hari ketujuh, jangan nagih, tapi kasih sesuatu yang berharga. Kirim artikel atau video yang bermanfaat. Hari ke-14, telepon lagi dengan penawaran spesifik. Dan hari ke-30, kontak terakhir dengan kirim case study. Perhatiin polanya. Setiap sentuhan itu ngasih nilai, bukan cuma minta-minta. Oke, sekarang giliran Anda. Teori aja nggak cukup kan? Saya mau nantang Anda untuk ngambil 3 langkah aksi nyata yang bisa langsung Anda lakukan setelah pembahasan ini selesai. Siap? Ini yang perlu Anda lakuin hari ini juga. Pertama, buat daftar 10 restoran target dan luangkan 5 menit buat riset masing-masing. Kedua, latih skrip PROBE Anda berulang-ulang. Serius, rekan suara Anda, dengerin, terus perbaiki. Ketiga, dan ini nggak bisa ditawar, buat tracker yang sederhana. Data itu kekuatan. Tanpa data, Anda bukan jualan, Anda cuma lagi berjudi. Semua sistem yang kita bahas ini dirancang cuma untuk satu tujuan, hasil. Ini bukan soal berani atau nggak berani, tapi soal persiapan dan proses. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah cold calling masih manjur, tapi apakah Anda siap untuk bikin ini berhasil? Siap untuk mendapatkan 9 janji temu Anda berikutnya?